Oke, selamat datang kembali di Tata Kusuma Channel. Nah, kali ini saya punya unit baru nih. Unitnya ini Toyota Kijang KF40 tahun 89. Suratnya lengkap, SNK BPKB, nomor-nomor semuanya utuh, plat Bandung. Nah, ini minusnya di pajak OP 2019 OP-nya ya. Oke, kita review aja. Kebetulan ini memang karoserian ya, Toyota Kijangnya. Dan ada beberapa unit juga itu udah dipesan, sama ini ada bahan juga carry. Itu udah dipesan ya, udah pada banyak pesanan. Oke, kita review mulai dari depannya dulu nih. Nah, ini tampilan dari depannya memang agak fresh ya, agak fresh karena untuk grill depan, untuk tampilan depannya ini udah menggunakan grill sama bumper Kijang Grand. Nah, ini Kijang Grand ya, harusnya nggak seperti ini. Sama bumpernya juga harusnya kan yang flat ke pinggir, ini pakai bumper Kijang Grand. Lampu-lampunya pun pakai Kijang Grand. Sebetulnya memang jadi lebih mudah ya, lebih maco untuk pakai aksesoris Kijang Grand di bagian depannya. Cuman untuk kesan klasikal sama kesan orisinilnya itu agak kurang. Nah, untuk di bagian sini ini seperti biasa ya, cuman ada wiper. Kemudian untuk kap mesinnya ini pada ngaleng semua. Jadi ini kap mesinnya ngaleng. Untuk bodinya depannya tipis, gak ada dempul. Untuk ke belakangnya, untuk karoserian pasti ada dempul. Kalau Astra jarang-jarang pakai dempul, tapi kalau karoserian itu pasti ada dempulnya. Nah, dan ini pun dempul di bagian belakangnya ada yang lupas nih, di belakang pintu belakang, sama di bagian atap nih. Ada yang lupas kayak gini ya, tapi gak ada kropos, aman, cuman ngelupas dempulnya saja. Kebetulan juga ini bodinya dari depan sampai belakang masih lurus dan mantep pokoknya. Oke, kita bahas ini untuk karoserinya, karoseri Kencana. Cuman ini Kencananya yang atapnya tuh trepes atau atapnya tuh pendek. Dan ini udah mengusung 5 pintu. Jadi cocok ya. Ini 5 pintu, jadi cocok buat kerja, buat angkutan, buat keluarga juga ini cocok sekali. Karena jarang-jarang kan tahun 89 ada yang 5 pintu, apalagi di Astra ya. Tapi kalau pinggir-pinggiran ini mirip Astra sekali, terutama di bagian kaca belakang ini mirip banget nih. Di bagian kaca belakang mirip banget Astra. Nah, mirip banget ya, mirip Astra Kijang Grand yang dipakai di Kijang Grand. Kemudian yang tengah juga untuk ukurannya mirip, cuman ini kacanya diturunin ke bawah. Jadi kalau Astra kan ke pinggir, nah kalau ini ke bawah. Kemudian untuk di pelek, nah ini peleknya maco banget nih. Untuk peleknya ini menggunakan NK ring 14 dan bannya sekitar 50%-an. Ini ganteng banget asli. Dan rem depannya ini udah cakram sama transmisi 5 speed 6 sama mundur. Ini gokil banget. Harganya murah sekali. Ini cuman 13.500.000 udah dapat 5 speed 6 sama mundur, rem depan cakram, karoseri pintu 5 lagi. Jadi cocok ya buat kerja, buat apalah, buat keluarga. Dan untuk tampilan belakang ini seperti biasa Kijang khasnya tampilan belakang, tapi ini mirip banget sama Astra ya untuk tampilan kaca belakangnya. Nah, cuman di atapnya ini agak tebal kalau Kencana. Kalau Astra kan segini ya. Nah, kalau Astra tuh trepes. Nah, ini agak tebal ya. Jadi 2 kali lipat dari tinggi atap karoseri Astra. Untuk lampu juga ini udah di-upgrade pakai lampu Kijang Grand. Kemudian untuk bagian tengah ini seperti biasa ada handle, ada kunci, kemudian ada plat nomor. Di bagian bawahnya ini ada bumper, dan bumpernya itu udah agak jelek ya catnya sama knalpot. Nih, pokoknya ini mobil cocok banget dengan harga 13 juta rupiah. Mana dapet coba, udah Kijang, 5 speed, mesin sehat, kaki enak, pintu 5 lagi. Mesinnya ini bagus, gak ada kendala. Kemudian transmisi keadaan bagus, transmisinya 5 speed 6 sama mundur. Memang untuk 5 speed itu udah termasuk varian yang tertinggi ya di kasta Kijang. Tapi untuk karoserinya ini karoseri yang agak murahan ya untuk karoseri jenisnya. Oke, kita spill untuk di bagian interiornya. Nah, bagian interiornya gak ada yang spesial ya untuk di Kijang, cuman biasa nih. Ini cuman udah di retrim lagi, kemudian jok-joknya udah di retrim atau diganti kulit ya. Ini ganti kulitnya baru nih. Jadi ini joknya nih masih ini ya, masih keset banget nih. Jadi ini masih baru banget, karpet, kemudian backlighting, nih baru-baru semua. Cocok lah buat temen Anda jalan sehari-hari, teman keluarga. Ditambah ini ada audio, cuman audionya belum saya sempet nyalakan. Kemudian instrumen cluster atau speedometer ini masih pada jalan sebagian, masih pada normal.
Nah, ini audionya head unitnya gak tahu dari mobil apa ya, yang pasti ini ada lah. Udah besar kayak gini ya, ini dicowak. Kalau bawaannya Kijang tuh kecil. Nah, kemudian untuk laci ini ada ya, lacinya masih berfungsi juga di sebelah sini, masih bisa buka tutup. Kemudian ada kisi AC juga. Nah, cuman untuk AC-nya ini gak ada AC-nya ya, ini jadi kosong, gak ada AC-nya. Kemudian di bawah ada lifter sama laci kecil. Kemudian ini ada kosongan, sama ini rem tangan masih pada jalan. Dan untuk transmisi ini 5 speed, 6 sama mundur. Ini tongkatnya udah tongkat besar ya, nih seperti ini, lihat 5 speed, 6 sama mundur. Ini 5 speednya kalau tongkat besar kayak gini sama kayak LGX, Kijang LGX, Kijang kapsul itu sama. Pokoknya yang 5 speednya sama. Nah, ini untuk speedometer masih pada jalan sebagian normal lah. Kemudian untuk di bagian setir ini ada lampu jauh dekat, kemudian lampu bahaya. Kemudian ini ada tuas sweeper juga di sebelah sini, sama airnya masih pada jalan. Kemudian di bagian atas ini ada sun visor kiri kanan ya, atau pelindung panas nih, kiri kanan. Tapi gak begitu berfungsi sih kalau menurut saya. Kemudian itu ada pegangan tangan atau handle-nya masih lengkap ada. Nah, kemudian ada kisi AC sama pembuka bagasi ya di sebelah kanan. Oke, lanjut untuk baris kedua. Nah, ini baris kedua mantep banget. Jadi baris kedua tuh bisa dibuka kiri kanan karena pintunya 5. Pintunya 5 dan semua pintunya ini masih normal, masih enak, gak ada kendala, gak ada jeduk, gak ada macet. Nah, ini joknya masih bagus sekali karena ini memang mungkin baru beberapa bulan ya diganti kulitnya, jadi masih pada seger sekali. Udah baru di retrim atau diganti kulit. Sama karpet-karpetnya juga ini baru ya, baru diganti. Jadi cocok lah buat kerja, buat angkutan, buat bawa barang. Harganya ini mengingat harganya 13 juta rupiah. Oke, namun yang unik ini kacanya ya, bisa diturunin semua ya, untuk yang depan sama yang tengah. Kalau Astra kan ke pinggir ya. Nah, kalau ini diturunin ke bawah kayak Avanza ya, cuman masih digoyang. Jadi mantap lah, kalau digeser kan suka ribet. Oke, untuk jok-jok ini semuanya normal, joknya semuanya masih bisa dilipat. Bahkan kalau misalkan dilipat, Anda bisa nyimpen 1 unit Yamaha Mio di sini bisa masuk. Udah saya coba, Yamaha Mio di sini bisa masuk kalau misalkan dilipat. Oke, kemudian untuk baris ketiga ya, ini baris terakhir. Nah, ini bukaannya seperti ini. Kemudian backlighting atau door trimnya pun ini masih pada bagus semua. Kemudian jok-joknya ini masih pada segar ya, karena memang baru di retrim, baru diganti kulit. Kemudian yang enak ini masih pada bisa dilipat semua. Jadi yang depan, tengah, belakang juga ini semuanya masih pada bisa dilipat nih. Bisa dilipat dan cantolannya pun masih pada ada semua. Jadi cocok lah. Kemudian engsel masih pada enak nih, engsel lipatannya masih pada enak. Jadi kalau misalkan dipakai buat bawa barang, mantap sekali. Kemudian di bagian atap ini kain plafonnya masih bagus, cuman agak kotor-kotor dikit dan ada lampu di bagian tengahnya. Nah, untuk bagi yang belum tahu cara bukanya seperti ini nih. Cara buka kaca belakang atau kaca ceket, kaca tempel seperti ini. Nah, seperti ini ya, tinggal dibuka, diluruskan. Nah, cuman untuk bukanya tuh sekitar 2-3 cm, jadi gak bisa buka lebar-lebar. Dan untuk mengembalikannya ini cukup ditarik, kemudian tekan tuasnya sampai diem seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi cukup simple, namun resikonya kalau yang kaca yang dibuka pinggir tuh suka gampang pecah. Oke, kita sekarang coba hidupin mesinnya. Karena mesinnya cekur ya. Oke. Kita sekarang hidupin mesinnya, bos nih. Mesinnya cekur, Tokchat 1 kali starter langsung hidup, gak ada kendala nih. 1 kali starter ini langsung hidup, gak perlu capek-capeknya starter, gak perlu panjang-panjang starter. Dan untuk kondisi mesinnya pun ini masih enak, dipakai jarak jauh masih mantap pokoknya. Oke, kita langsung aja lihat nih ke dalam mesinnya, ke kap mesinnya dibuka. Kita buka ya kap mesinnya. Nah, di sini. Nah, ini nih mesinnya 1500 cc OHP 1500 cc OHP ya. Jadi karena di bawah itu untuk noken AC.
Nah, seperti ini ya untuk kondisi mesinnya. Jadi masih sehat banget, masih halus banget. Cuman ada suara-suara aneh, itu maklum ya, di video suka gak jelas. Nah, kemudian kita lihat nih, untuk knalpotnya pun ini gak ada ngasep sama sekali. Mobil murah tapi mesin sama kaki nih mantep banget. Nih knalpotnya gak ada ngasep. Pokoknya mantep nih. Kemudian kita geber-geber ya. Nah, ini kita geber-geber. Gak ada ngasep juga ya, karena memang ini mesinnya mantap, gak ada ngasep. Saya bawa langsung ini dari Bandung, gak ada kendala. Dan untuk lampu-lampu ini semuanya kayak di Spotik, masih pada jalan semua. Lampu sen, lampu bahaya, kemudian ya lampu hajat, lampu besar juga masih pada nyala nih. Kemudian ada tambahan lampu fog lamp. Semuanya ini lampu-lampu masih pada jalan normal. Kemudian lampu belakang juga nih masih pada nyala ya, lampu seri, lampu rem, lampu mundur, kemudian lampu bahaya, lampu sen juga masih pada jalan. Nih, kemudian untuk di instrumen clusternya juga masih pada jalan ya. Masih pada jalan semua, bahkan indikator rem tangan pun ini masih pada jalan. Masih pada normal semua. Oke, lanjut. Ini untuk wiper juga masih pada normal jalan, kenceng sama pelannya. Kemudian semburan airnya pun ini nih masih ada ya, masih bisa nyembur. Tinggal ditambahkan sampo jadi lebih enak. Kemudian untuk transmisi ini 5 speed, 6 sama mundur yang paling dicari karena ini termasuk kasta tertinggi. Kemudian rem tangan masih pada normal. Dan alhasil mobil ini secara keseluruhan di minusnya untuk mobil ini cuma di pajak op 2019 sama bodi dempulnya ada ngelupas, terutama di bagian belakang dan juga bagian atap. Kalau untuk mesin kaki, mantep banget pokoknya. Siap gas aja ya untuk permesinan sama perkakian. Oke, untuk yang minat ini harganya 13.500. Nah, 13.500 ya. Ini kalau yang pengen langsung ke rumah saya, ini alamatnya di sini. Jalan Asam Kidul, RT 3 RW 3, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Dan lebih tepatnya depan garasi derek atau depan pintu rel kereta api. Harganya murah. Terima kasih telah menonton Tata Usaha Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.